Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara Dwi Putri. Saya dari Universitas Bina Insani. Di sini saya sebagai ketua usaha kualitas depot air mineral dengan sistem otomatis reverse osmosis. Reverse osmosis adalah metode penyaringan air dengan sebagai molekul besar dan ion-ion yang terdapat di dalam air tersebut. Nah, untuk penyaringannya itu melalui filter sebelum masuk ke sisi membran. Setelah masuk ke sisi membran, maka air tersebut dapat dikonsumsi dengan ultraviolet. Dan kita menggunakan dua produk. Usaha kita ini menggunakan dua produk. Yang pertama, air isi ulang PDAM, dan yang kedua, air menggunakan mesin reverse osmosis. Adapun ukuran air mineral yang wajib dan kualitas dijamin untuk kesehatan di dalam tubuh manusia. Tanpa air, manusia tidak akan hidup bertahan lama. Alat ukur air mineral ada dua, yaitu TDS meter dan pH meter. Untuk TDS meter, ini untuk mengukur nutrisi hidroponik. Jadi jika di atas 140 sampai 500 ke atas itu air tersebut hanya air mineral biasa gitu. Bukan air mineral sih, itu air biasa saja gitu, yang tidak baik untuk dikonsumsi karena mengandung zat yang beracun. Kalau misalnya di atas 26 sampai 140, maka air tersebut mengandung anorganik. Dan jika di bawah 26 ppm, maka air tersebut tidak mengandung anorganik. Itu menggunakan TDS meter. Nanti kita akan coba cara mengukur air tersebut. Dan di sini pun ada pH meter. pH meter ini untuk mengukur kadar asam. Nah, untuk kadar asam air tersebut punya keseimbangan nih dengan ukuran 7 ya. Kalau misalnya di bawah 7, maka dia memiliki kerendahan atau penurunan kadar asam. Dan jika di atas 8, maka dia memiliki kelebihan kadar asam pada air tersebut. Jadi untuk keseimbangan air kadar asam yaitu bernilai atau berukuran 7 yang dapat dikonsumsi oleh manusia. Seperti itu. Untuk cara pengukuran air, kita menggunakan TDS meter dulu ya. Nah, untuk sebelah kanan, ini air yang menggunakan mesin RO. Dan yang sebelah kiri, ini hanya air biasa yang kita ambil dari keran. Air tersebut kan penyaringan di bawah tanah, tapi tidak menggunakan sebuah mesin. Jadi cuma pompa aja gitu kan. Nah, kita mengukur dengan TDS meter ya. Untuk TDS meter, kita akan on-off-kan, lalu kita celupkan ke dalam air yang di bawah tanah. Nah, untuk air yang di bawah tanah ini berukuran lebih dari 250, maka dia tidak baik dikonsumsi karena tidak bersifat ada vitaminnya atau tidak ada gitu kan. Jadi dia cuma air biasa yang mengandung zat yang beracun. Kalau misalnya di sebelah kiri, ini air RO, coba kita tuang. Berukuran 93, berarti dia mengandung anorganik. Air ini mengandung anorganik yang baik dikonsumsi untuk setiap hari. Ukurannya 93, ini sangat baik ya untuk dikonsumsi ya. Dan kita akan menggunakan pH meter. Untuk menggunakan pH meternya,
keseimbangannya 7. Coba kalau misalnya air yang di bawah tanah tanpa mesin RO itu bernilai 69, berarti dia punya kerendahan untuk asam kadar. Kalau misalnya air RO, coba kita ukur, dia memiliki 7,5 berarti keseimbangan. Kan keseimbangan 7 sampai 8, di atas 8 berarti dia peningkatan kadar asam. Untuk air RO ini sangat baik sekali dikonsumsi untuk semua masyarakat. Jadi tidak perlu takut lagi. Kalian bisa memastikan menggunakan alat kadar air mineral. Selanjutnya kita akan adapun cara pengisian air. Jika mau ambil salah satu air yang ingin diisi ke dalam galon, misalnya kita menggunakan air pengisian isi ulang. Nah, untuk keran tersebut, keran RO-nya itu harus ditutup dulu gitu. Setelah itu air isi ulang akan masuk ke dalam pompa otomatis, masuk ke dalam tabung pestisida, lalu ke karbon. Nah, setelah itu masuk ke dalam filter LO dan air mineral. Setelah itu langsung dia penyerapan ke ultraviolet. Air bisa langsung diisi ke dalam galon kosong untuk air isi ulang PDAM. Nah, selanjutnya untuk air RO itu sama seperti yang tadi saya jelaskan dengan air isi ulang. Jadi kalau misalnya kita mau mengisi salah satu air isi ulang, maka kita menutup satu keran. Nah, sirkulasi air toren juga memiliki 2 tower, yaitu air mineral dan air RO. Terima kasih.